Shalom. Hari ini tanggal 25 Mei 2020 kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang keenam. Firman yang berperikop menderita dengan sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Dalam firman Tuhan pada kesempatan saat ini, saya mengawali perenungan firman Tuhan dan saya meminjam hal-hal praktis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa kebiasaan yang mungkin saya atau Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan dalam kehidupan. Misalnya yang pertama, seorang laki-laki atau ayah atau seorang suami yang punya kebiasaan untuk merokok dan berniat untuk kemudian berhenti merokok, niat itu tidak akan pernah berhasil jika ia kemudian tergoda untuk merokok kembali. Misalnya dia pergi ke pemancingan, berjumpa dengan banyak nyamuk di lokasi pemancingan tersebut, maka ia tertarik untuk menghidupkan rokoknya. Atau ketika ia duduk bersama dengan teman-temannya yang lain, yang kemudian bersama dengannya, maka kemudian ditawarkan rokok, ia pasti kemudian tergoda dan mengambilnya. Akhirnya niat baik itu kemudian berubah menjadi sebuah kegagalan. Ia tidak akan pernah bisa berhenti untuk merokok. Lalu kita beranjak kepada kaum perempuan. Saya mengambil hal praktis yang kemudian sering kali terjadi, saya atau ibu-ibu yang lain atau perempuan-perempuan yang lain. Kita berniat untuk kemudian kurus dan langsing. Lalu niat ini kemudian kita buat sebuah komitmen dengan harapan punya tubuh yang ideal. Tapi ketika tersaji makanan yang banyak di atas meja, apa yang kemudian terjadi? Seringkali kemudian niat itu hanya sebatas kemudian niat belaka. Tidak ada perjuangan keras yang pada akhirnya tubuh tetap saja kemudian gendut dan jauh dari kata langsing. Atau kemudian hal lain. Seringkali kita melihat banyak promosi dengan kemudian tawaran belanja, diskon yang sangat banyak, lalu kemudian mulai mengisi serambi dari kemudian Facebook kita atau media sosial kita yang lain. Niat kita adalah saya tidak belanja, tapi pada kenyataannya sering kita kemudian membukanya, lebih sering lagi pada akhirnya kita pun membelinya. Sehingga niat yang tadinya kemudian saya ingin memisahkan antara kebutuhan dan keperluan terabaikan. Karena Anda tidak berjuang untuk kemudian mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak diperlukan. Itulah yang saya maksud dengan kemudian hal-hal praktis Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita seringkali kemudian punya niat baik, tetapi kita tidak berjuang untuk mencapainya. Pada akhirnya bukan kata berhasil yang pada akhirnya kemudian kita terima, tetapi justru kemudian sebuah kegagalan. Apa yang terjadi dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga memberikan gambaran yang sama tentang kemudian kehidupan orang percaya. Bagaimana menderita dengan sabar untuk berhenti berbuat dosa, agar kemudian bisa hidup menurut kehendak Allah. Petrus mengatakan barang siapa telah mengalami penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang pertama. Artinya untuk bisa berhenti berbuat dosa, niat kuat itu harus disertai dengan perjuangan latihan badani yang kemudian menjauhkan kita dari rupa-rupa keinginan manusia. Apa itu rupa-rupa keinginan manusia? Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga disebutkan, keinginan manusia adalah hawa nafsu, keinginan daging, kemabukan, pesta pora, penjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Pada akhirnya kemudian hal tersebut menjadikan niat kita baik di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah, terkalahkan oleh kemudian perjuangan yang tidak mampu kita perjuangkan karena berbagai macam godaan. Rasul Petrus menegaskan untuk memiliki hidup berkemenangan. Setiap orang percaya diajak untuk pertama
memiliki pikiran Kristus dalam menghadapi penderitaan dan rupa-rupa godaan keinginan manusia. Bagaimana caranya kemudian memiliki pikiran Kristus? Yakni harus taat, setia, konsisten dengan keyakinan iman dan pengharapan. Mari kita mengingat tentang peristiwa di padang gurun. Ketika Yesus kemudian mulai lapar, muncul godaan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Bukankah ia menolak walaupun ia dalam kelaparan? Itu adalah pikiran Kristus yang taat kepada Allah. Ketika kemudian dari bumbungan bait Allah ditempatkan Yesus, bukan ia juga menolak untuk kemudian menjatuhkan diri ke bawah, sekalipun ia tahu malaikat bisa menantangnya. Lalu ketika ditawarkan segala kekuasaan, kekayaan dan berbagai macam hal yang menarik di tengah-tengah dunia ini, ia pun ketiga kalinya menolak. Karena ia tahu bahwa hanya Allah yang layak disembah. Segala yang ada di dunia hanyalah sesuatu yang fana. Pikiran Kristus tertuju pada ketaatannya untuk kemudian bisa memenuhi keinginan Allah sekalipun mengalami penderitaan dan berbagai macam rupa godaan keinginan manusia. Yang kedua adalah Petrus mengajarkan melewati firman ini, hidup itu adalah sebuah kesempatan. Yang namanya kesempatan berarti ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah setiap orang bisa memilih mengikuti keinginan daging, keinginan manusia dengan rupa-rupa goda tadi, atau kemudian setiap orang untuk taat pada setiap keinginan Allah. Jadi ketika hidup ini diberikan kesempatan itu, pilihlah yang terbaik, mau ikut keinginan kita manusia atau kemudian lebih taat kepada Tuhan. Yang ketiga, firman ini mengajak kepada kita untuk mengingat hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Allah. Ayat yang kelima, bertanggung jawab berarti setiap orang menggunakan kesempatan yang diberikan untuk lebih lagi memaknai kehidupan dan memberi arti di dalamnya. Saya buat hal yang lebih praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang kemudian punya pekerjaan untuk dapat naik jabatan, untuk mendapat kekuasaan, untuk mendapat gaji sesuai dengan harapan, maka orang pasti bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan berupaya sebaik-baiknya untuk kemudian mengerjakannya. Dia taat kepada pimpinan, dia melakukan pekerjaan tepat waktu, berupaya untuk bisa melakukannya dengan baik dalam tugas dan pekerjaannya. Tiap orang yang punya keluarga bertanggung jawab dengan pasangan, bertanggung jawab dengan anak, dengan mengupayakan tugas dan peranannya baik sebagai ayah, ibu atau anak dapat dikerjakan dengan baik. Berarti hidup yang bertanggung jawab ini adalah hidup yang kemudian mau memaknai perjalanan kehidupan kita harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, firman ini mengingatkan kepada kita, pertobatan itu bukan hanya memberi dampak yang baik, tapi juga kemudian pertobatan itu memberikan reaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang senang dengan kemudian perubahan baik kita. Mereka memuji. Tapi ada pula yang kemudian orang tidak suka dengan perubahan kita. Mereka bisa memfitnah. Tetapi apa yang mau kita katakan dari firman ini? Petrus katakan dalam firman Tuhan bahwa setiap orang pasti akan mengalami dampak dari orang-orang di sekitar. Bersabarlah untuk menghadapinya. Tetap buktikan bahwa kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, berkenan di hadapan manusia, berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, firman ini menegaskan kepada kita ayat yang ke-6, Injil itu harus kemudian terus diberitakan, sebab kekuasaan dari Injil mendatangkan kebajikan yang memberikan keselamatan. Saya mengutip Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, pertama-tama orang Yahudi dan yang kedua adalah kemudian orang Yunani dan seterusnya adalah umat manusia itu sendiri. Jadi beritakanlah Injil dalam kehidupan kita, hanya dengan mewartakan kasih Tuhan kita menjadi saksi dalam hidup ini. Jika mau bebas dari dosa dan berhasil, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-6 mau mengajak kepada kita semua, berjuanglah di atas segala niat dan keinginan yang kita miliki, tetapi jangan lupa kalau kita sudah berniat berarti kita harus konsisten untuk memperjuangkan iman dan percaya kita. Sebab itulah yang menjadikan kita berhasil. Kalau hanya niat belaka,
Tanpa perjuangan itu sama dengan kemudian kesia-siaan. Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan dan menguatkan kita selama ini ketika kita beraktivitas di rumah, tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan. Allah Bapa yang baik, Allah yang pemurah, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, 25 Mei 2020 kami mendengarkan firman Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami di saat ini ya Tuhan, agar kami tetap percaya. Kami dapat menderita dengan sabar, karena Allah terus senantiasa berkuasa memulihkan kami. Sebab itu ya Tuhan, pimpin kami agar kami memiliki pikiran Kristus ketika kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.